I have the key to your heart, Colonel. That's all that matters. That was so loud. Sleep in your clothes? Hutch has PTSD. Did I miss an assignment? Think it's right or wrong, a good thing. I object. If something is so good, Di suatu hari, ketika Miles, Kolonel, Takumi, dan Alaska tengah berada di kantin, mereka dihampiri Sarah, pacar si Kolonel, bersama Longwell dan kawanannya. Mereka menuduh bahwa Kolonel merupakan orang yang telah mencepui Paul dan Maria pada malam kemarin. Mereka pun datang meminta gencatan senjata agar tak saling mengerjai lagi. Namun jelas Kolonel menyangkal apa yang telah mereka tuduhkan padanya dan menolak hal tersebut. No truth. Why would you try and drive? Singkat cerita, di kelas, Lara nampak tertarik pada Miles. Ia pun sesekali mengajak Miles mengobrol, hingga datanglah guru kerohanian ke kelas. We all exist only in connection. Ketika guru tersebut berbicara, Miles melamun melihat keluar jendela. Sang guru menyadari hal tersebut. Ia pun menegur Miles, dan tak hanya itu, ia meminta Miles untuk meninggalkan kelas. Alaska yang merasa hal itu tak perlu, ia pun berdiri membela Miles. Namun malah mereka berdua yang ditendang keluar kelas. Miles dan Alaska pun pergi ke bawah jembatan yang ternyata tak lama disusul oleh Takumi dan Kolonel. well, look who decided to show up. Thanks so much for the support back then. Why would I do that? I'm still an innocent. Shut up. Singkat cerita, Miles diajak Alaska untuk pergi bersamanya, sedangkan Kolonel ia berada di kamarnya bersama Sarah. Sarah pun memergoki Kolonel yang menulis makalah untuk siswa lain untuk mendapatkan uang. Sarah tak ingin Kolonel melakukan hal tersebut karena ia tak ingin nantinya Kolonel diusir dari asrama karena perbuatan ilegal tersebut. Hubungan Kolonel dan pacarnya pun cukup rumit yang dibumbui sedikit omongan-omongan toksik. Setiap kali pertemuan mereka selalu saja bermasalah, perbedaan paham dan pendapat selalu terjadi. Namun poinnya adalah mereka tetap saling mencintai. Namun ternyata apa yang dilakukan Kolonel merupakan usahanya untuk membeli sebuah jas yang akan digunakan untuk menghadiri acara yang diadakan oleh keluarga Sarah. Di lain sisi, Miles dijemput Alaska bersama yang lain mengendarai sebuah mobil. Ada juga Lara di sana. Dan karena mobil yang cukup sempit, Lara dan Miles pun duduk di belakang, dengan posisi Lara duduk di pangkuan Miles. Hal tersebut nampak disengaja oleh Alaska karena ia tahu bahwa jelas Lara menyukai Miles. She was discussing pre-calc when she was clearly talking about having hot sex with Singkat cerita, malam pun tiba. Miles, Kolonel, dan yang lain berencana melakukan pembalasan dendam kepada kelompok Longwell. Dan hal tersebut nampak cukup sangat berhasil. Dimulai menembok pintu kamar Longwell dan yang lainnya. Esok harinya, ketika Miles dan Kolonel sepulang dari kelas, mereka berdua menuju ke kamar, dan ketika masuk kamar, mereka menemukan jas tuxedo milik Kolonel yang telah tercabik-cabik. Yang pasti ulah Longwell dan rekan-rekannya. Kolonel pun amat kesal karena tuxedo tersebut amat penting baginya. Kemudian Alaska menenangkan Kolonel, karena ia tahu tempat orang-orang menjual tuxedo bekas dengan kualitas yang cukup oke, dengan harga yang cukup terjangkau pula. Dan di lain sisi, Alaska, Miles, dan Takumi merencanakan pembalasan kepada Longwell dan kawanannya tanpa sepengetahuan Kolonel. Hingga hari acara tersebut pun tiba, Kolonel diantar Alaska menuju tempat acara tersebut berlangsung. Setelah Kolonel masuk, Alaska memarkirkan mobilnya di suatu tempat, dan ternyata di dalam mobil tak hanya Alaska yang mengantar Kolonel, melainkan Miles dan Takumi pun ikut di dalam mobil, namun di belakang, di bagasi mobil Alaska.
karena diam-diam mereka bertiga berniat melakukan pembalasan kepada Longwell dan kawanannya pada hari tersebut, pada saat acara tersebut berlangsung. Sedangkan di dalam gedung, Kolonel bertemu dengan kedua orang tuanya Sarah. Di lain sisi, Alaska, Miles, dan Takumi berhasil menyelinap masuk. Mereka melihat salah satu teman wanita Longwell telah merasakan efek samping dari obat pelancar buang air besar yang Takumi dan Miles masukkan ke dalam suatu protein ke dalam susu protein Longwell dan yang lainnya. Miles dan Takumi pun sibuk menyumbat toilet-toilet yang ada di gedung acara tersebut. Hingga ketika Longwell dan kawanannya merasakan efek samping susu protein oplosan, mereka semua pun berlarian menuju toilet yang telah Takumi dan Miles sumbat. Di lain sisi, Kolonel tengah melihat Sarah yang naik panggung dan akan disandingkan dengan Longwell. Kenapa Longwell? Karena diceritakan bahwa Sarah dan Longwell merupakan teman sedari kecil. Dan kenapa tidak Kolonel yang dipilih sebagai pendamping Sarah, padahal Kolonel merupakan pacar dari Sarah? Karena di acara tersebut pendamping hanya untuk orang-orang country club, di mana Kolonel sendiri hanyalah orang luar yang hadir di acara tersebut pun hanya karena diundang oleh Sarah. Akan tetapi ketika Longwell dipanggil untuk mendampingi Sarah, Longwell tak kunjung datang, karena jelas Longwell dan kawanannya tengah sibuk di toilet. Karena hal tersebut pula, Kolonel memberanikan diri untuk menjadi pendamping sukarelawan bagi Sarah. Namun ketika ia berjalan menuju panggung, Kolonel diberhentikan ayahnya Sarah. Ayahnya tak terima jika putrinya didampingi Kolonel, dan akhirnya Sarah didampingi oleh ayahnya sendiri. Father-daughter moment. And that concludes our escort. Karena para penjaga mengetahui bahwa ada penyusup di dalam gedung tersebut, Alaska, Miles, dan Takumi pun mencoba pergi, dibantu Kolonel yang melihat dan mengerti bahwa teman-temannya kesulitan untuk kabur. Kolonel pun berinisiatif membakar secari kertas guna memancing sensor pemadam kebakaran. Hal tersebut pun berhasil, semua orang paciuh keluar gedung tersebut, namun tidak dengan Kolonel. Ia bersama Sarah duduk bersama di bawah guyuran air dan Indeed. But never have I been so. Singkat cerita, ketika mereka semua telah berada di kamar asrama, Pak Tarnes mendatangi mereka dan memanggil Miles karena kunci Miles Pak Tarnes temukan tertinggal, yang membuat Miles diduga bertanggung jawab dengan semua prank yang telah terjadi di asrama mereka. Karena hal tersebut, Miles harus menghadapi sebuah persidangan di mana juri-jurinya merupakan rekan-rekan kelasnya sendiri. Well then, let's hope you don't have to return there anytime soon. You have a trial and receive a far more lenient sentence by... This is of his execution. He yelled these last words. Dan di keesokan harinya, Miles benar-benar disidang. Dan di jajaran juri tersebut ternyata ada Lara di sana. Sidang pun berjalan cukup lancar karena dibantu Kolonel, Takumi, dan Alaska, yang bisa dibilang menyuap para juri. Miles mendapat keringanan hukuman dari sidang tersebut. Clear remorse. We have decided on a sentence. To the rest of the jury, I got off with a slap on the wrist. Ketika Miles menghampiri teman-temannya, ia merasa sangat bahagia. Namun ketika mereka berempat pergi meninggalkan tempat tersebut, Pak Tarnes menatap Alaska dengan cukup tajam. Dan ternyata dulu ketika Alaska mengubur minuman anggurnya di hutan belakang sekolah, Alaska ketahuan oleh Pak Tarnes. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Namun itu sangat jelas menjadi sebuah jawaban kenapa Alaska nampak murung belakangan ini. Dan nampak amat sangat terbebani ketika menuju jembatan menemui Miles dan Kolonel. Setelah hal tersebut, Miles menemui Pak Hyde yang dulu pernah mengeluarkan Miles dari kelas karena tidak memperhatikan pembelajarannya. Miles pun meminta maaf pada Pak Hyde dan berjanji ia tak akan mengulangi hal tersebut lagi. Pak Hyde pun hanya terkekeh dan menasihati Miles dengan kata-kata yang bermakna dalam hingga sulit rasanya saya ceritakan dalam sebuah rangkaian kata-kata. Pak Hyde ini digambarkan merupakan guru dengan pengetahuan rohani yang cukup dalam dan intelektual yang tinggi.
Semua kata-kata Pak Hyde hampir semua bermakna luhur. Singkat cerita, setelah itu Miles, Alaska, dan yang lain kembali berkumpul di bawah jembatan. Di bawah jembatan tersebut telah menjadi seperti base camp tempat bagi mereka berkumpul, di mana mereka bisa merokok dan melakukan hal lain tanpa takut ketahuan Pak Tarnes dan guru lainnya. Miles yang melihat Alaska terduduk sendiri sambil menghisap rokoknya, ia menghampiri Alaska dan bertanya kenapa ia merokok dengan sangat cepat. Alaska pun menjawab bahwa kalian merokok untuk menikmatinya, namun tidak dengan dirinya. Alaska merokok untuk mencapai satu hal yang disebut kematian. Mendengar jawaban Alaska, Miles pun hanya terdiam. Entah hal apa yang membuat gadis seperti Alaska berpikiran hingga sekritis itu. Alaska memang terlihat memendam sesuatu di dalam dirinya. Namun, Alaska pun selalu tersenyum di hadapan teman-temannya, seolah semua baik-baik saja, seolah ia bahagia. Episode kedua pun ditutup dengan tulisan 84 hari sebelumnya. Dan see you on next video. Smoke to enjoy it. Smoke to die.